Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Minanur Rahman dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu perbandingan konsep imamah dalam Syiah dan khilafah dalam Sunni. Pendahuluan. Kepemimpinan adalah elemen penting dalam Islam untuk menjaga kesatuan dan kesejahteraan umat. Namun perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni mengenai imamah dan khilafah telah melahirkan interpretasi yang berbeda tentang siapa yang berhak memimpin umat. Perbedaan ini tidak hanya teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang mendalam. Rumusan masalah: apa perbedaan konsep imamah dalam Syiah dan khilafah dalam Sunni? Dan apa implikasi dari perbedaan pandangan ini terhadap umat Islam? Tujuan dari presentasi saya yaitu membantu audiens memahami perbedaan mendasar dan dampaknya terhadap dinamika umat Islam. Melalui pembahasan ini kita diharapkan mampu melihat peluang untuk memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Perbedaan konsep imamah dalam Syiah dan khilafah dalam Sunni. Definisi dan karakteristik kepemimpinan dalam pandangan Syiah. Imamah adalah institusi kepemimpinan yang ditentukan langsung oleh Allah. Pemimpin atau imam memiliki otoritas spiritual dan politik, serta dianggap sebagai penerus langsung Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Sunni, khilafah adalah sistem kepemimpinan yang ditentukan oleh musyawarah umat Islam, dengan khalifah bertindak sebagai pemimpin yang administratif yang menjaga syariat dan stabilitas umat. Dasar teologis. Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai imam melalui peristiwa Ghadir Khum, di mana Nabi Muhammad SAW dianggap secara langsung menunjuk Ali sebagai penerusnya. Sementara itu, Sunni mendasarkan pemilihan pemimpin pada prinsip musyawarah, seperti yang dilakukan saat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Penjelasan tentang Ghadir Khum. Ghadir Khum adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah 632 Masehi. Dalam khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW memegang tangan Ali bin Abi Thalib dan bersabda, "Barang siapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya." Peristiwa ini memiliki makna yang berbeda bagi dua kelompok utama dalam Islam. Pertama, Syiah menganggap peristiwa ini sebagai penunjukan Ali bin Abi Thalib secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerusnya, baik dalam urusan agama maupun kepemimpinan umat. Kedua, Sunni menafsirkan peristiwa ini sebagai penghormatan Nabi terhadap Ali, tetapi bukan sebagai penunjukan politik atau kepemimpinan secara eksklusif. Perbedaan interpretasi atas peristiwa Ghadir Khum menjadi salah satu titik awal perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah. Implikasi teologis. Dalam Syiah, imamah adalah salah satu rukun iman. Artinya, keyakinan kepada imam adalah bagian integral dari keimanan seorang muslim. Dalam Sunni, khilafah lebih bersifat sebagai isu muamalah sosial politik dan tidak dianggap bagian dari rukun iman. Pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Dalam sejarah Sunni, konsep khilafah menghasilkan pemerintahan seperti kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah yang memimpin dunia Islam secara politik dan agama. Sementara itu, dalam tradisi Syiah, kepemimpinan imam lebih terlihat dalam sistem pemerintahan berbasis agama. Sistem ini diterapkan turun-temurun oleh dinasti Safawi di Persia, dampak sosial. Umat Islam sering terpecah berdasarkan kelompok agama,
seperti di Irak, Suriah, dan Yaman. Akibatnya, muncul stigma dan prasangka antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Peluang dialog dan rekonsiliasi. Meskipun ada perbedaan, nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan umat dapat menjadi landasan dialog. Upaya seperti konferensi Persatuan Islam menunjukkan bahwa dialog dapat menjadi solusi untuk menyatukan umat Islam. Kesimpulan, perbedaan ini mencerminkan keberagaman pemikiran dalam Islam. Keduanya memiliki landasan yang kuat dalam tradisi masing-masing, dan pemahaman terhadap perbedaan ini penting untuk menciptakan harmoni dalam umat Islam. Perbedaan pandangan tentang imamah dan khilafah seharusnya tidak menjadi penghalang persatuan umat Islam. Justru keragaman ini bisa menjadi kekayaan intelektual dan peluang untuk menciptakan Islam yang lebih inklusif. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.